Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau kita telah dapat berkumpul di tempat rumah saudara kita ini, Bapak Alfir. Dan salawat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga pahalanya diberikan buat Nabi Muhammad SAW yang merupakan proklamator umat Islam sedunia, yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak Islamiyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua IKMS dan seterusnya, kepada tuan rumah dan seterusnya, kepada kakak-kakak, ibu-ibu, budak-budak. Saya sebagai protokol tidak akan memanjangkan mukadimahnya lagi. Marilah kita masuk kepada susunan acara kita. Yang pertama yaitu baca yasinan. Baca yasinan yang akan dipimpin oleh Ustadz Lubis. Kepada Ustadz Lubis kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-bayin wa azwajihi qurrati wa habibati ajma'in. Walika fatil anbiya al-mursalin sallallahu wa lahul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaina ummatina wa ila ruhi muslimina muslimatul mu'minina min masyariqil ardi ila magharibiha. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم وسوسنا الحسين يا Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, ridho dan rahmatnya, khususnya tuan rumah Bapak Alfian beserta keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Begitu juga kita dalam perkumpulan Ikatan Minang Sayu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, semakin kompak. Begitu juga mudah-mudahan kita silaturahmi ini terus berlanjut. Sebagai Bapak Ketua muda kita ini, mudah-mudahan beliau bisa memimpin dengan baik, begitu juga diberikan kesehatan kepada beliau dan dimudahkan segala urusannya. Begitu juga khususnya mudah-mudahan kita di Puncak Jaya ini dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka,
Begitu juga kita diberikan kedamaian, ketenteraman. Begitu juga dimudahkan segala urusan kita, diberkahi segala usaha kita. Begitu juga mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Al-Fatihah. Ala siratil mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما قال ابن القيم فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita doakan adik kita yaitu Farah yang alhamdulillah hari ini sedang melaksanakan ulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu, berikan kebahagiaan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencapai semua cita-citanya. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholiyah ila syai'il lamul al-Fatihah. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan dan menjawab doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa tabarak wa ta'ala an syaratina ashabi syarina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal barakah fi hadza wal jamaah ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal barakah fi sahibul hajat wa fa'alfiyan sekeluarga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi hab lana sholihin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanal munaffis an kulli madyun, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhanal man ja'alahu zainahu bainal kafi wan nun, subhanal man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farid, 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 farid sani hamdi wa qamni farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allahumma la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Dan mereka berkumpul dan berlari datang mendoakan orang-orang yang lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah membaca suratul Yasin, begitu juga dengan doanya. Kalau tuan-tuan mungkin punya anak, punya istri, punya harta, belum tentu tuan-tuan semua senang. Belum tentu tuan-tuan semua tenang, tentram hati dan jiwanya. Tetapi senang. Udah banyak harta senang ya, tapi belum tentu tenang hatinya. Galau ya. Begitu juga tidak lupa-lupanya kita salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahar kita nanti di yaumil akhir, kalau kita ingin dijemput Rasulullah, bersama Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, yaitu perbanyaklah sholawat. Apalagi di bulan Sya'ban, bulan sangat dianjurkan memperbanyak sholawat. Jadi di sini bentar lagi kita insya Allah sudah memasuki bulan suci Ramadan, tinggal 1 minggu lagi. Disinilah penentuan kita perbanyak amal ibadah kita. Sambil dagang yang di pasar perbanyak sholawat. Si udah sambil di warung Padang perbanyak sholawat. Insya Allah tambah barokah. Tambah barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan tenteram, kolbu kita akan tenang. Maka kalau tuan-tuan ingin tenang hatinya, kolbunya, maka perbanyaklah mengucapkan kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah dalam hati kita. Perbanyak dalam zikir kita, insya Allah hati kita ini akan tenteram. Apabila akan hati kita sudah banyak diisi dengan kalimah tauhid ini, maka nur Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dalam kalbu kita, penyakit hati nanti hilang. Antara nanti teman sukses, kita tidak akan cemburu. Ada teman yang lebih bahagia, kita tidak akan iri. Karena sesungguhnya rezeki ini sudah diatur. Sekeras apapun kita bekerja, kita sudah ada takarannya di lauh mahfuz, sudah tercatat. Makanya dari situ, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini harus kita, pertama kita asah dulu kolbu dulu ya. Kolbu udah bersih, baru kita belajar tentang ibadahnya ini yang benar kan. Insya Allah biar tidak ada pikiran-pikiran kekotoran hati dan jiwa. Ini kita perbanyak minat Allah. Kita isi kolbu kita ini insya Allah ya. Mungkin sedikit karena waktu kita juga udah mau zuhur juga, nggak bisa panjang-panjang udah ya. Sedikit aja ini oleh-oleh, mudah-mudahan biarpun saya tinggalkan suatu saat puncak jaya ini, tapi tuan-tuan mengamalkan yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti barokah. Sholawat aja, sholawat apa aja yang dihafalkan ya, mau yang pendek mau panjang silahkan, itu pasti jawab Rasulullah. Karena pernah Rasulullah mengatakan kepada sahabat, perbanyaklah salam kepadaku, kata Rasulullah SAW pada sahabat. Apakah salam kami itu sampai kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau nanti sudah dimakan tanah? Kalau apabila Rasulullah sudah meninggal, apa jawab Rasulullah SAW pada sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, mulai para nabi, semua nabi, Allah SWT telah berjanji tanah kubur dunia tidak akan memakan jasadnya para nabi. Jadi dalam suatu hadis, apabila ada seorang umat Muhammad ini bersolawat, maka ada malaikat yang ditugaskan mengantarkan salamnya ini, mengantarkan solawat ini kepada Nabi, maka sewaktu itu juga dikembalikan roh Nabi untuk menjawab solawat kita. Alangkah bahagianya kita. Nah, yang kita harapkan, kita capek-capek bekerja di dunia ini, yang kita harapkan nanti keselamatan di yaumil akhir. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW.
Bahkan para nabi, Nabi Musa aja meminta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi terdahulu. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW. Para nabi-nabi terdahulu tidak akan masuk surga sebelum umat-umat Rasulullah SAW ini masuk surga. Ini beruntung kita ya. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, contohnya ya, puasa Nabi Musa selama 30 hari, itu tidak makan, tidak minum. Karena kesalahan Nabi Musa pernah, karena menggosok gigi pakai siwak aja, ditambahlah 10 hari, digenapkan menjadi 40 hari. Kalau sekarang kita disuruh puasa seperti itu, nggak makan, yakin saya nggak mampu ya, banyak masuk rumah sakit. Itu. Tapi kita beruntung, kita umat Rasulullah SAW ini banyak kesalahan kita berbuat, tapi tidak ada didenda ya. Kalau ada denda tambah 10 hari. Itu kesalahan pakai siwak aja. Kayu ara sekarang dikatakan jadi siwak ya, penggosok gigi itu ya, dipakai Nabi Musa. Karena Jibril mengatakan, Sayyidah Jibril mengatakan, wahai Musa, jangan gosok gigimu. Tapi pada saat hari ke-30 asik Nabi Musa, dia lupa bahwa dia sedang puasa, dan dia rasakan mulutnya bau. Makanya dia ambil kayu arak itu, kayu siwak gitu ya, digosok giginya. Karena kesalahan memakai siwak aja disuruh ditambah 10 hari. Ini beruntung kita ini nggak jadi umatnya Bani Israel ya. 40 hari puasa nggak makan, nggak minum, tumpang kita ya udah ya. Kita masih ada waktunya puasa. Dikasih mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, setengah hari aja. Ini yang perlu kita syukuri. Itu saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyaklah sholawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Kita mendapatkan jemputan Rasulullah nanti. Orang-orang yang mau dijemput Rasulullah nanti di padang mahsyar nanti, ya orang-orang yang banyak bersolat kepadanya. Itu saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya kurang berkenan di hati tuan-tuan semua. Mohon saya dimaafkan saya dan batin. Ini sebelum puasa, kami yang sering bercanda di kumpulan kita ini ya, mohon kami dimaafkan saya dan batin. Dimaafkan ya tuan-tuan semua. Kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak dan barokah. Begitu juga kita berikan keimanan yang teguh ya. Begitu juga kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beragama ini. Mari kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya beserta keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh keluarga besar Ikatan Minang Sayo. Mungkin ala kadarnya saja saya dan keluarga menyediakan apa yang ada di rumah saya. Selepas itu ya saya cuma minta satu saja, kita jaga kekompakan, jaga hubungan silaturahminya kita. Biar kedepannya kita saling harmonis. Mungkin itu saja, tidak banyak kata yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada ketua beserta keluarga IKMS sekalian. Terima kasih. Dari ketua IKMS dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat Bapak Alfian pada hari ini. Yang saya hormati kepada Pak Ustadz Lubis, yang saya hormati koordinator IKMS yang telah hadir pada hari ini. Saya tidak akan memanjang-manjangkan mukadimah pembahasan. Sesuai dengan rencana kita dari awal sampai sekarang, kalau bisa IKMS tetap kompak selalu ke depannya, terus dijaga silaturahmi yang baik dengan sanak-sanak saudara kita, terus para koordinator yang ada di IKMS kalau bisa
tahu dengan dia punya pekerjaan masing-masing. Kalau untuk sekarang kita mau bahas masalah koordinator kita semua nggak lengkap. Jadi nanti kalau seandainya kita mau lanjut dengan IKMS, kita bahas lagi ke depannya selesai bulan puasa. Masalahnya struktur kita itu semua belum jelas. Kita akan rombak lagi sebaik-baiknya. Kita ke depannya akan melaporkan untuk ADRT IKMS. Jadi kita betul-betul bikin struktur yang betul-betul tahu dengan dia punya tanggung jawab masing-masing. Dari yang bawah sampai ke yang atas, dia tahu, istilahnya bertangga-tangga. Mana yang ketua, mana yang sekretaris, itu kalau bisa kan harus didengar. Jangan nanti yang dikasih koordinator yang ini, baru yang ini dia tidak tahu. Karena kemarin saya sudah bertanya juga sama orang yang berpengalaman di bagian persatuan. Memang yang selama ini kita punya struktur ini, cuman yang jelas cuman ketua, wakil ketua, humas dengan bendahara. Tapi fungsi kita ini nggak tahu, kerja kita masing-masing ini, kerja kita masing-masing yang dituakan itu nggak tahu. Kalau yang ketua sebenarnya kerjanya cuman itu bertanggung jawab, menanggung jawab dengan menyetujui. Ya begini makannya campur pakai bakso sama tahu guys. Yang penting kenyang, oke? Ri. Itu yang kita bahas. Jadi pertemuan ini ya kan rutin setiap bulan. Setiap bulan selama ini sudah berjalan sekitar 4 bulan kali 5 bulan ya. 5 bulanan. Jadi kita pertemuan ini cuman ADRT kita ini yang belum kita daftar ke Pemda. Makanya kita bahas tadi. Kita undang semua. Jadi untuk kedepannya IKMS ini semoga di Puncak Jaya ini diakui lah kita orang Minang di sini begitu loh. Ada. Nah, selama ini kan kita ini sebenarnya orang Minang sudah lama di sini, tapi karena ada organisasi, jadi orang belum mengakui di Pemda sini. Tahunya cuma Padang. Berarti kemungkinan masyarakat Padang ada di sini sudah berapa puluh tahun ya ada di sini? Woi, kalau kita 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih. Ini kedepannya gimana Dani? Sekarang kan baru silaturahmi lah ya perdana ya, baru mengumpulkan dulu, belum menentukan. Mungkin ketua sekretaris bendahara baru ditentukan. Kedepannya ada apa lagi yang akan ikut? Rencana yang pertama kita tuh ya perkumpulan kita nih semoga kompak selalu ya kan toh. Nah, silaturahmi kita sering terjalin yang bagus. Terus rencana kita ke depan karena kita berdomisili di sini lah istilahnya kan, tinggal di sini, mencari di sini, supaya kita bisa bersosial untuk pertamanya itu untuk masyarakat Puncak Jaya ini, terutama dari IKMS, bagaimana caranya membangun dari ikatan kita ya untuk bantu masyarakat Puncak Jaya ini. Kepanjangan IKMS ini Ikatan Keluarga Minang Sayo. Sayo itu artinya apa? Sayo itu satu bersatu ya satu lah. Program kedepannya tidak kalau udah terbuat apa aja yang akan dilakukan di Puncak Jaya. Karena kan ini bicara kalau udah data udah masuk ke Skopol ya, Kesatuan Bagian Politik Puncak Jaya pasti udah masuk ke Skopol. Nah, apa aja yang akhirnya akan Agenda-agendanya yang pertama yang saya bilang tadi itu ya sosial. Nah, terus sesuai apa lagi ya? Kalau ya agenda kita pertama kita kan sosial ya kan. Kami utamakan di sosial ke masyarakat. Iya. Masyarakat yang kita utamakan. Visi-misi IKMS ini apa? Kan masih organisasi ada visi misinya. Visi wacana nih, misinya yang di atas sebenarnya. Visi
misinya ya gimana ya? Salah satu contohnya kami mengutamakan di bagian pendidikan untuk masyarakat asli Puncak Jaya. Pendidikan di mana ya? Pendidikan kami menekan di situ. Itu visinya ya, misinya apa? Misi kan jalan ini. Misi kan di atas itu tujuannya ini. Tujuan kita yang mendekatkan diri sama pemerintah kota Puncak Jaya, itu aja, supaya kita ini ya dekatlah dengan pemerintah, dengan masyarakat. Terakhir dah, kan ini nggak seluruhnya masyarakat Padang hadir ya. Ya, gimana caranya imbauan kepada teman-teman yang asli dari Padang untuk merapat bersama udah kesini, bergabung bersama. Di sana itulah, yang di kampung itu. Ya kepada masyarakat yang ada di luar Puncak Jaya, semoga dia bisa pergi ke sini, karena di sini kan kita sudah bikin suatu organisasi Minang Seyo kan. Selama ini kan dia lihat di Puncak Jaya ini kan rawan apa. Contohnya sekarang kita kan sudah bisa bikin organisasi. Berarti di sini kan nggak kayak dulu lagi, terus aman lah pokoknya. Bagus lah untuk mencari kepada masyarakat yang ada di sana di luar Puncak Jaya begitu. Perkiraan anggota ada berapa sih? Kalau kita untuk sekarang ini sekitar 50-an ya. 50-an. Itu sehari ini datang semua yang di Puncak Jaya? Enggak ya? Nggak ada. Terima kasih udah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.